Halo, perkenalkan nama saya Nerianus dari kelas E12 semester 3 program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Baik, saya akan mempresentasikan hasil RPP yang saya buat. Rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP Satuan Pendidikan SDN nomor 20 Kujau kelas 4 semester 1 dengan tema Indahnya Kebersamaan, subtema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku. Pembelajaran 1 Bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Lokasi waktu 1 kali 35 menit. Baik, yang A, kompetensi inti atau KI. KI 1, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menunjukkan perilaku jujur, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan teman, keluarga, guru, dan lingkungan sekitar. KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dengan bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak yang beriman dan berakhlak mulia. Yang B, kompetensi dasar dan indikator bahasa Indonesia. Baik, kompetensi dasar dan indikator yang kedua itu IPS. Baik, yang ketiga IPA. Baik, tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca teks tentang keberagaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Yang kedua, setelah membaca teks tentang keberagaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran. Ketiga, setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keberagaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang keempat, setelah diskusi, siswa mampu mengomunikasikan keberagaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Yang kelima, setelah eksplorasi, siswa mampu cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Yang keenam, setelah eksplorasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Yang D, materi pembelajaran. 1. Gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Yang kedua, keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Yang ketiga, sikap menghargai keberagaman. Yang keempat, cara menghasilkan bunyi dari alat-alat musik tradisional dan benda-benda di sekitar. 5. Sumber bunyi. 6. Faktor yang mempengaruhi perbedaan bunyi. Amplitudo, frekuensi,
dan resonansi. 7. Sifat-sifat perambatan bunyi. Yang E. Pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan saya menggunakan saintifik, metode saya menggunakan simulasi, percobaan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Untuk model saya menggunakan inquiry learning. Inquiry learning itu sendiri ialah mode belajar yang pada prinsipnya mengajak peserta didik bertanya dan bereksperimen sendiri dan bereksperimen secara mandiri selama proses belajar. Nah, walaupun siswa diminta untuk bereksperimen sendiri, saya juga di sini inquiry itu ada dua. Ada open inquiry dan guided inquiry. Saya menggunakan guided inquiry, di mana yang guided inquiry ini yaitu inquiry terbimbing, di mana agar memudahkan siswa dalam menyelesaikan tugasnya yang saya beri, saya juga harus membimbing mereka untuk mendapatkan jawaban atau memberikan arahan kepada mereka agar tugas mereka bisa diselesaikan dengan baik. Baik, yang F, media, alat, dan sumber belajar. Yang pertama, media atau alat. Yang satu, teks bacaan. Yang kedua, alat musik tradisional masing-masing. Karena siswa belum terlalu paham tentang alat musik tradisional, jadi saya di sini hanya menggunakan gong kecil. Yang ketiga, beragam benda di kelas dan lingkungan sekitar yang dapat menghasilkan bunyi, seperti misal meja atau gelas dan lain sebagainya. Ini untuk membuat papan teka-teki, jadi saya juga menggunakan alat gunting dan juga lem kertas. Untuk bahannya, untuk pembuatan papan teka-teki, saya menggunakan kertas origami dan styrofoam. Sumber belajar, buku guru dan buku siswa kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1 buku tematik terpadu, kurikulum 2013 revisi 2016, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, kita langsung masuk ke kegiatannya. Kegiatan pendahuluan. Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, kelas dilanjutkan dengan berdoa yang akan dipimpin oleh salah seorang siswa. Siswa diminta memeriksa kerapian diri dan kebersihan kelas. Yang selanjutnya, manfaat dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Masuk kegiatan inti. Sebelum mulai pembelajaran, guru menempelkan gambar seorang anak Bali yang memakai baju tradisional. Di belakang anak tersebut ada rumah adat tradisional dari Bali. Kegiatan ini dapat digunakan untuk mengembangkan literasi anak. Siswa menyimak penjelasan guru bahwa hari ini mereka akan belajar banyak tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Siswa diajak berdiskusi tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia.
Siswa secara berpasangan diminta untuk mengomunikasikan tentang asal suku mereka kepada teman di sebelahnya. Jika mayoritas siswa berasal dari suku yang sama, siswa diminta untuk menceritakan suku yang lain yang mereka ketahui. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 siswa dalam satu kelompok. Guru akan membagikan gambar dari pakaian adat dari daerah masing-masing, rumah adat, dan alat musik tradisional. Nah, di setiap gambar tersebut terdapat nomor pakaian tradisional yang berasal dari Kalimantan. Nomor ditunjukkan oleh nomor berapa. Begitu juga dengan rumah adat dan alat musik. Kemudian siswa diminta untuk menulis nomor tersebut di dalam kertas satu lembar. Misal nomor 1 itu pakaian adat dari Kalimantan, nomor 5 pakaian adat dari Kalimantan. Berarti mereka harus menulis 1, 5, dan kemudian rumah adat, misalnya gambar rumah adat dari Kalimantan ada di nomor 2. Mereka harus nulis nomor 2 juga di kertas itu. Kemudian alat musik juga begitu. Itu yang mereka tulis 1, 5, 2. Kemudian mereka gulung kertasnya dan mereka masukkan ke dalam papan styrofoam yang sudah ada berupa saku yang ditulis Kalimantan. Setiap saku ditulis Kalimantan dan daerah-daerah lainnya atau pulau-pulau lainnya. Nah, di sini kan siswa diminta untuk mengidentifikasi atau mencari mana-mana identifikasi gambar atau mencari jawaban mana yang termasuk ke rumah adat, pakaian, dan alat musik Kalimantan, masuk ke Jawa. Nah, mereka di sini diminta untuk mengidentifikasi. Walau begitu, walau mereka diminta untuk bekerja secara kelompok, tapi guru harus membimbing juga agar memudahkan mereka dalam mencari atau menemukan jawaban yang tepat. Nah, saya menggunakan inquiry terbimbing. Nah, di sini juga siswa diminta untuk mewawancarai beberapa temannya terkait apa-apa saja yang menjadi ciri khas dari budaya mereka masing-masing. Siswa diajak berdiskusi tentang bagaimana alat musik tradisional tersebut dibunyikan atau cara membunyikan alat musik tersebut. Nah, karena alat musik yang digunakan berupa gong, jadi guru harus menunjukkan bagaimana cara membunyikan alat musik tersebut dengan cara dipukul menggunakan gagang yang memang khusus untuk gong. Dan guru juga menjelaskan kalau pakai tangan dia masih bisa berbunyi, tapi tidak sekeras menggunakan alat untuk memukulnya. Nah, selanjutnya siswa diajak membunyikan benda-benda yang ada di kelasnya, seperti meja digendang-gendang. Kalau mereka punya pensil, mereka bisa menggunakan pensil sebagai stick. Jika ada membawa botol. Selanjutnya kegiatan penutup. 1. Guru bersama siswa merefleksikan dan menyimpulkan hasil pembelajaran. 2. Mengakhiri pembelajaran dengan menyampaikan bahan ajar. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan meminta salah seorang anak untuk memimpinnya. Baik, lanjut ke
penilaian, ada penilaian sikap,